Ada satu makna daripada suratul Fatihah yang saya baru ngerti setelah 17 tahun masuk Islam. Oh iya, apa tuh Ustaz? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu saya baru ngerti setelah 17 tahun. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, itu kan kita doa tiap hari tuh. Iya. 17 kali kita berdoa minimal, tunjukin saya jalan yang lurus. Iya. Tapi kita sadar nggak sih apa yang dimaksud dengan petunjuk jalan yang lurus? Islam jelas. Tapi lebih spesifik lagi apa? Dijelaskan di ayat setelahnya itu bukan? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu adalah jalan yang kamu kasih kepada orang-orang sebelum kami. Berarti kan sejarah. Berarti letak hidayah itu ada pada sejarah. Iya, iya. Berarti Allah. Karena kalau kita mau tahu jalan yang dikasih sama Allah yang buat orang terdahulu, ya kita harus baca sejarah. Betul. Dan mereka siapa? Allah jelasin lagi di dalam Al-Quran. Siapa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim adalah alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ada 4 yang harus kita pahami. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Memahami 4 orang ini akan semakin mengenal Allah. Balik lagi ma'rifat. Kita akan ngerti bagaimana praktek makrifat itu ketika kita mendalami 4 jenis orang ini. Dan 4 jenis orang ini adalah 4 orang, maksudnya 4 jenis yang sudah di tingkat makrifat tapi syariatnya nggak ditinggal ya. Syariatnya jelas, dia masih sholat. Iya. Makanya cara paling mudah untuk mengatakan orang-orang yang, ya mohon maaf ya, kadang-kadang ada orang bilang kulo manunggaling kaulo marang Gusti. Saya tuh sudah bersatu antara saya dan Tuhan. Ya. Karena Tuhan adalah saya adalah Tuhan. Ya, kadang tinggi tuh, sekali dia tuh. Ya, kadang tuh kayak, ya kan sholat tuh untuk apa? Untuk mengingat Allah. Saya udah saya sudah mengingat kok. Saya udah eling. Maka kita katakan, siapa yang paling banyak mengingat Allah? Tentunya Rasulullah. Iya. Maka Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Iya. Rasulullah ketika sholat sampai kakinya bengkak, terus kemudian Bunda Aisyah berkata, ya Rasulullah, emang harus seperti itu? Iya, bukankah engkau sudah adalah orang yang sudah dijanjikan surga? Betul, emang harus segini-gininya? Kata Rasulullah, bukankah aku tidak lebih pantas bersyukur? Aku sudah dijamin tempat kayak gitu, bukankah aku harus lebih banyak bersyukur lagi? Ini mindsetnya Rasulullah. Kalau kita mindsetnya sudah ada privilege, ya udahlah ya. Gitu kan ya. Ya Allah. Nah ini kan bagaimana cara mengenal Allah, berarti ya kita lihat bagaimana cara mereka ini mengenal Allah, sehingga kita tidak keluar jalur daripada orang-orang yang mengenal Allah ini. Siapa? Mereka para nabi, mereka para siddiqin, para sahabat-sahabat Rasulullah, 4 sahabat khususnya, lalu kemudian para syuhada, orang-orang yang mereka wafat di jalan Allah, dan para solihin, mereka yang orang-orang para ulama. Nah begitulah kita mengenal orang-orang yang mencintai Allah. Sehingga ketika kita melihat, oh ini jalannya, oh begini tuh caranya,